Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pagi hari ini berjumpa kembali dengan Beta, belajar efektif, terampil, dan aktif. Pada video kali ini bersama-sama kita akan kembali belajar berlatih soal-soal ujian sekolah, terkhusus untuk materi himpunan, persamaan, dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kita menuju soal yang pertama. Diketahui himpunan P adalah X, sedemikian sehingga 6 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 9, X anggota bilangan asli, dan Hi X sedemikian sehingga 5 kurang dari X kurang dari 13, X bilangan prima. Pertanyaannya adalah tentukan anggota dari P gabungan Hi. Kita jawab. Yang pertama adalah kita daftar dulu anggota P itu siapa saja. 6 kurang dari sama dengan berarti sama saja kita baca bilangan asli dimulai dari 6 sampai dengan 9. Dengan demikian anggota P adalah 6, 7, 8, dan 9. Berikutnya anggota Hi, ingat bahwa tanda pertidaksamaan di sini tidak ada tanda sama dengannya ya. Ini tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian 13 ini kurang darinya juga tidak ada tanda sama dengan. Berarti ini 5 dan 13 tidak bisa menjadi anggota Hi. Dengan demikian anggota Hi adalah bilangan prima antara 5 dan 13. Berarti hanya 7 dan 11. Dengan demikian P gabungan Hi adalah anggota P digabung dengan anggota Hi. Ingat bahwa himpunan P memiliki anggota 7, elemen 7. Di himpunan Hi juga ada elemen 7. Nah, ketika kita menuliskan P gabungan Hi, maka angka 7 itu cukup dituliskan sekali saja. Sehingga P gabungan Hi 6, 7, 8, 9, dan 11. Paham ya? Lanjut ke soal yang kedua. Ya, itu ya. Kita jawab. Kita identifikasi dulu anggota S siapa saja. Bilangan asli kurang dari 12. Bilangan asli dimulai dari 1 ya. Kurang dari 12 berarti 12-nya tidak ikut. Jadi hanya sampai 11. Bilangan genap kurang dari 12. Berarti dimulai dari 2. Ya. Ya. Stop. 12 tidak ikut juga karena kurang dari 12. Anggota B. Faktor dari. Yang dimaksud faktor dari adalah pembagi ya, atau bilangan yang bisa digunakan untuk membagi 12. Itu nama lain dari faktor 12. 12 bisa dibagi berapa saja anak-anak? 1 betul, 2 bisa, bagi 3 bisa, bagi 4 bisa, bagi 6 bisa. Bagi 12 bisa sebetulnya, tetapi ingat 12 tidak ada dalam semesta pembicaraan kita. Jadi 12 tidak ikut ya. Nah, berikutnya kita cari dulu A irisan B-nya siapa ya. A irisan B itu artinya adalah yang ada di A sekaligus ada di B. Berarti siapa? 2. Ada di A, ada di B. 4. Ada di A, ada di B. 6. Ada di A juga ada di B. Dengan demikian maka A irisan B-nya adalah 2, 4, 6. Pertanyaannya belum berhenti sampai di sini karena yang ditanyakan bukan A irisan B. Yang ditanyakan adalah komplement. Ya, arti kata komplement itu adalah selain ya. Komplement dari A irisan B berarti selain 2, 4, dan 6 yang ada di S. Jadi 2 tidak boleh, 4 tidak ikut, 6 juga tidak. Dengan demikian maka komplement A irisan B hanya
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ya, kembali ingat ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali tentang himpunan bagian. Ya, karena pertanyaannya adalah berapa banyaknya himpunan bagian dari P. Ingat anak-anak, himpunan bagian itu apa? Ini ya. Himpunan bagian adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan lainnya. Atau bisa juga himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Bagaimana cara menjawabnya? Adalah sebagai berikut. Anggota himpunan P kita hitung dulu, ada B, ada A, ada T, ada I, ada K. Berarti anggota P ada 5. Anggota P lambangnya adalah NP. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah banyaknya himpunan bagian. Masih kita ingat bahwa rumus untuk mencari banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat NP. Ini ya. Rumus untuk mencari banyak himpunan bagian. Ya, sehingga banyak himpunan bagian dari himpunan P adalah 2 pangkat 5. Ya, kalau kita hitung hasilnya adalah 32. Masih dengan himpunan bagian anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah banyak himpunan bagian dari P, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang mempunyai 2 anggota. Ya, untuk menjawab soal-soal semacam ini, maka kita bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Oke, anggota P setelah kita daftar bilangan prima kurang dari 13 itu hanya ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Jadi anggotanya ada 5 ya. Nah, anak masih ingat ya kita mengerjakan soal ini menggunakan segitiga Pascal. Berarti kita gambar dulu segitiga Pascalnya, kita buat dulu. Segitiga Pascal selalu dimulai dari 1. Dimulai 1, diakhiri 1. Dimulai 1 lagi. Nah, sekarang 2 angka di atasnya ini kita jumlah. 1 dengan 1 kita jumlah. Kita taruh di bawahnya. 2, diakhiri 1. Dimulai lagi 1, 2 angka di atasnya kita jumlah. 1 kita jumlah dengan 2. Kita taruh di bawahnya. 1 tambah 2 itu 3. Ini kita jumlah 2 dengan 1, taruh di bawahnya. 2 dengan 1 jumlahnya adalah 3, diakhiri dengan 1. Begitu seterusnya ya. 1 tambah 3, 3 tambah 3, 3 tambah 1, diakhiri 1. Diawali 1, 1 tambah 4, 4 tambah 6, 6 tambah 4, 4 tambah 1, diakhiri 1. Nah, sekarang pada segitiga Pascal, baris yang pertama itu kita gunakan untuk anggota P jika anggota P atau NP-nya 0. Baris kedua untuk NP1 dan seterusnya. Untuk NP3, untuk NP4, untuk NP5. Jadi paling atas itu dimulai untuk NP sama dengan 0. Nah, tadi NP kita adalah 5. Dengan demikian maka baris segitiga Pascal ini ya yang kita gunakan adalah yang ini. Nah, ini yang kita gunakan. Ini kita gunakan. Ya. Ya. Nah, sekarang permintaannya tadi yang memiliki 2 anggota. Kita urutkan lagi dari paling depan. Paling depan itu untuk 0 anggota, untuk 1 anggota, untuk 2 anggota, untuk 3 anggota. Oke. Pertanyaan kita tadi untuk berapa anggota, Nana? Untuk 2 anggota ya. Berarti jawabannya adalah ini. Untuk 2 anggota berarti jawabannya adalah
10 ya. Jadi jawabannya D. Paham ya anak-anak? Tetap semangat. Terus kita melanjutkan untuk soal selanjutnya, masih himpunan. Ya. Sekarang kaitan dengan diagram Venn. Ya, masih ingat diagram Venn ya? Ada 40 peserta yang mengikuti lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Pertanyaannya adalah banyaknya peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Ingat anak-anak, untuk mengerjakan soal seperti ini maka akan kita gunakan diagram Venn ya. Meskipun ada cara yang lain, tetapi Bu Ati lebih senang kalau mengerjakan soal-soal seperti ini dengan menggambar diagram Venn saja. Ini semesta pembicaraannya. Kemudian ada 2 himpunan tadi. Yang pertama adalah untuk anak yang mengikuti lomba P, puisi, dan C, cerpen. Nah, ingat ya anak-anak, untuk mengerjakan soal menggunakan diagram Venn seperti ini, yang kita isi harus yang tengah dulu. Yang tengah itu adalah yang mengikuti puisi dan cerpen sekaligus ya. Karena yang mengikuti cerpen dan puisi tadi ada 12, maka 12 kita letakkan di tengah dulu. Kemudian yang mengikuti lomba baca puisi 23. Ya, karena di sini sudah ada 12, maka tinggal 23 dikurangi 12. Hasilnya adalah 11. Nah, karena yang mengikuti cerpen berapa tidak tahu, maka kita misalkan saja X di situ ya. Berikutnya tinggal kita jumlah anak-anak, 11 ditambah 12 ditambah X harus sama dengan jumlah seluruh siswa tadi ya. Semestanya tadi 40. Ya, tinggal kita hitung saja. Ya, jadi banyak siswa yang mengikuti lomba menulis cerpen. Lomba menulis cerpen berarti yang ada di dalam lingkaran cerpen ini tadi ya. Yang ada di dalam lingkaran cerpen ini. Berarti anggotanya selain X adalah ada siapa di sini anak-anak? 12 ya. Berarti 12 ditambah dengan X. Padahal X-nya 17. Ya. Kita jumlah hasilnya 29. Menuju soal selanjutnya masih dengan diagram Venn. Tetapi ini kesulitannya agak meningkat ya anak-anak. Tetap semangat ya. Dari 80 orang siswa disurvei tentang kegemaran menonton acara olahraga di televisi. Diperoleh 40 orang itu gemar menonton voli, 42 orang gemar basket, dan 10 orang tidak gemar kedua acara tersebut. Nah, pertanyaannya adalah banyak siswa yang hanya gemar menonton basket. Sama caranya kita gambar diagram Venn-nya dulu. Himpunannya tadi ada yang gemar voli, ada yang gemar basket, yang kita isi yang tengah dulu. Ya, karena yang tengah belum tahu maka kita misalkan X. Kemudian yang gemar voli tadi 48, berarti tinggal 48 kita kurangi X. Kemudian yang gemar basket tadi 42, berarti 42 min X. Yang tidak gemar keduanya 10, berarti letaknya di luar. Jumlah seluruh siswa 80, berarti kita jumlah semua ya. Jadi nanti 48 min X, kita jumlah dengan X, ditambah dengan 42 min X, ditambah dengan 10, kita sama dengankan 80. Ya, nanti min X dan X bisa kita sederhanakan. Berarti tinggal min X ditambah 100. 100 asalnya dari mana anak-anak? 48 tambah 42 tambah 10 ya. 100 kita pindah ruas. Ya. X-nya 20. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Banyak siswa yang hanya gemar. Ingat ya, ada kata hanya ya. Hanya gemar menonton basket itu berarti daerahnya yang ini anak-anak ya. Ini daerah yang diarsir
2T ini adalah daerah yang menunjukkan siswa gemar basket saja. Nah, di sini terlihat bahwa yang gemar basket saja itu hanya 42 min X. Padahal X-nya ketemu 20, kita hitung 22. Ya, ini anak-anak ya, soal yang sangat menarik. Ini termasuk soal hot ya. Soal hot itu artinya adalah soal yang dibutuhkan tingkat pemikiran lebih tinggi lagi ya. Kita lihat soalnya sebagai berikut anak-anak. Di suatu kandang ada 40 ekor ayam. 15 ekor diantaranya jantan. Di antara ayam jantan, 7 ekor berwarna putih. Jika banyak ayam yang berwarna putih 22 ekor, maka banyak ayam betina yang tidak berwarna putih. Ini kelihatannya agak membingungkan. Tetapi kalau kita kerjakan dengan cara diagram, kita identifikasi satu-satu sebagai berikut, maka soal ini menjadi sangat mudah anak-anak. Coba ya, kita identifikasi dulu, kita buat diagramnya. Pertama kita cari dulu berapa jumlah ayam seluruhnya. Oh, 40. Nah, ini terdiri atas apa? Ayam tadi ada ayam jantan, ada ayam betina. Dari soal diketahui ayam jantannya 15. Berarti anak-anak bisa mencari ayam betinanya berapa. Jumlah ayamnya 40, yang jantan 15, berarti betinanya tinggal 40 dikurangi 15. Ada 25. Kemudian masih dibagi lagi. Ternyata ayam jantannya tadi ada yang berwarna putih, ada yang berwarna selain putih. Ya, yang berwarna putih tadi ada berapa? 7. Berarti yang bukan putih ada berapa anak-anak? 8. Karena jumlahnya 15. Nah, sekarang tadi diketahui bahwa yang berwarna putih adalah 22 ekor. Padahal di sini yang berwarna putih hanya berapa ekor? 7. Berarti masih ada yang berwarna putih yang lain, tetapi bukan ayam jantan. Berarti ayam betinanya ada yang berwarna putih. Ada yang berwarna tidak putih. Karena jumlah yang berwarna putih 22 dan yang berwarna putih baru ada 7, maka ayam betina yang berwarna putih masih ada 22 dikurangi 7 ya, 15. Kalau yang berwarna putih 15 pada jumlah ayam betinanya 25, maka yang bukan berwarna putih ya tinggal 25 dikurangi 15. Ada 10 ekor. Jadi jawabannya adalah 10. Nah, jadi mudah ya. Jadi anak-anak harus punya cara kreatif ya, berpikir, berlogika dengan baik, maka soal yang kelihatannya agak susah dicerna menjadi sangat mudah untuk bisa dipecahkan ya. Selanjutnya masih ada satu soal lagi tentang himpunan ya. Wawancara dari 40 orang pembaca majalah, diketahui 5 orang suka membaca majalah tentang politik dan olahraga, 9 orang tidak menyukai keduanya. Ada keterangan lagi bahwa banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga, ternyata 2 kali banyak pembaca yang menyukai politik. Nah, pertanyaannya, banyak pembaca yang menyukai majalah politik ada berapa? Kita jawab, kita gambar lagi diagram pennya. Ya, politik dan olahraga. Kita isi yang tengah dulu, yang tengah tadi ada 5 ini. 5 orang suka membaca majalah tentang nih ya, politik dan olahraga. Jadi dua-duanya. 9 orang tidak menyukai keduanya, berarti 9 nanti letaknya di luar. Banyak pembaca politik belum tahu, kita misalkan
Yang pembaca olahraga belum kita tahu juga, kita misalkan J. Nah, sekarang kita berangkat dari ini ya, keterangan selanjutnya. Yang suka pembaca olahraga 2 kali yang suka membaca politik. Berarti yang suka membaca olahraga itu adalah ini ya. Yang suka membaca olahraga berarti yang ada di dalam lingkaran olahraga ini. Ya. Berarti adalah Y ditambah 5 atau 5 ditambah Y. 2 kalinya yang membaca politik. Yang membaca politik berarti yang ada di dalam lingkaran politik. Nah, lingkaran politiknya adalah yang ini. Nah, berarti 2 kali X ditambah 5. Kita sederhanakan dulu. Ya, kita pindah ruas. Kita sederhanakan lagi, ya. Berarti kita peroleh persamaan yang pertama ya. Nah, persamaan yang kedua kita dapatkan dari mana, anak-anak? Kita dapatkan dari ini. Semesta pembicaraannya tadi jumlah seluruh pembaca kan 40. Nah, 40 itu terdiri atas siapa saja? 40 itu terdiri atas yang suka politik saja, yang suka kedua-duanya, suka olahraga saja, yang tidak suka kedua-duanya. Ini semua kita jumlah, kita sama dengankan 40. Ya. Ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan X dan Y, kedua persamaan itu kita eliminasi. Sama-sama kita kurangkan, berarti nanti ini ya, Y dikurangi Y habis ya, nanti ini Y dikurangi Y habis, berarti tinggal negatif 2 dikurangi 1. Negatif 2X dikurangi 1X berarti negatif 3X ya. 5 dikurangi 26. Ya, lanjut. Ya. Ternyata X-nya 7. Nah, pertanyaannya tadi apa? Banyak orang yang menyukai majalah politik. Ingat majalah politik tadi yang berwarna kuning ini tadi ya. Yang menyukai politik adalah yang ada di dalam lingkaran politik ini tadi. Ya, yang di dalam lingkaran politik berarti X ditambah 5 ya. Padahal X-nya ketemu 7. Ya, gitu ya. Anak-anak terus semangat. Himpunan kita tinggalkan. Kita sekarang mau masuk ke materi sistem persamaan linier satu variabel ya. Ini jauh lebih mudah anak-anak. Ya, soalnya begini. Dibaca sendiri dulu. Kita jawab. Kita kali-kalikan. Kita kali-kalikan ya. Jadi pakai hukum distributif. 3 dikalikan 5. Kalikan 5T. 3 juga dikalikan negatif 5. Nanti ini juga 2 dikali 4T. Juga 2 dikali dengan positif 12. Sehingga dapat seperti ini. Yang ada T kita jadikan 1. Dihitung. Ya. T-nya negatif 14 dibagi 7 hasilnya negatif 2. Belum selesai anak-anak karena pertanyaannya bukan hanya nilai T tetapi nilai dari 2T plus 10. Tinggal kita masukkan. Ya. Bisa dimengerti? Baik. Lanjut ke soal yang kedua. Nih. Panjangnya tahu, lebarnya tahu, kelilingnya tahu, pertanyaannya lebar. Kita masukkan ke rumus keliling anak-anak. Keliling itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya kita ganti 36. Ya. Panjangnya kita ganti, lebarnya kita ganti. Ya. Lanjut. Min 4 kita pindah. Jadi 36 tambah 4 itu 40. Berarti X sama dengan 5. Lebar tadi adalah X tambah 2. X-nya kita ganti 5 ya.
Betul ya. Jadi lebar tamannya adalah 7 meter. Saya kira ini tidak terlalu sulit, mudah dimengerti. Selanjutnya, ya. Ini anak-anak, ini masih materi tentang persamaan linier satu variabel, hanya bedanya dengan soal yang di depannya, ini adalah berbentuk bilangan pecahan. Nah, dari pecahan campuran akan kita ubah jadi pecahan biasa dulu anak-anak. Jadi demikian ya. Nah, supaya ini tidak pecahan, maka kita ubah dulu supaya bentuknya tidak menjadi pecah tetapi nilainya sama. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan dulu semuanya. Masing-masing suku kita kalikan dengan KPK penyebut. KPK 2 dan 4 adalah 4, berarti kita kalikan 4 semua. 5/2 kita kalikan 4 itu 20/2. 20/2 itu 10 ya. 3/4 kita kalikan 4 itu jadi 3. 2 kita kalikan 4 jadi 8. 3/2 kali 4 hasilnya adalah 6. Nah, kalau bentuknya sudah bulat menjadi lebih mudah ya anak-anak. Ya. Sekarang yang ada X kita kelompokkan jadi 1. Kita hitung. Ya, jadi X-nya adalah negatif 9/2. Soal berikutnya adalah soal pertidaksamaan. Kalau tadi persamaan linier, sekarang pertidaksamaan linier. Kita jawab ya anak-anak, kita tulis dulu lagi soalnya. Kemudian 2X kita pindah ke ruas kiri, 9 kita pindah ke ruas kanan. Negatif 1X dikurangi 2X berarti negatif 3X. Nah, ingat anak-anak ini ya, hati-hati. Hati-hati. Nah, ini semula tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Kenapa kita balik menjadi lebih besar sama dengan? Karena dibagi bilangan negatif. Ingat ya, karena ada pembagi ini ya. Jadi dibagi dengan berapa ini? Dibagi dengan negatif 3. Jadi sangat hati-hati ya anak-anak. Kalau ada pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, hati-hati. Hati-hati, saya kasih tanda seru ini supaya tidak lupa. Jadi kalau ada bilangan, ada pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus dibalik. Kalau semula lebih kecil menjadi lebih besar atau sebaliknya. Kalau semula lebih besar harus diubah menjadi lebih kecil. Sehingga negatif 6 dibagi negatif 3 itu 2 ya anak-anak. Jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 2. Soal yang terakhir. Nih. Jadi kita disuruh mengubah dari soal cerita ke dalam bentuk model pertidaksamaannya. Ares mempunyai novel sebanyak A buah. Sedangkan Ridwan mempunyai novel 3 kurangnya dari novel Ares. Jika jumlah novel mereka tidak lebih dari 18, maka model matematikanya bagaimana? Ya, kita lihat ya. Jadi tadi banyaknya novel Ares kan A. Banyak novel Ridwan, 3 kurangnya dari novel Ares. Padahal novel Ares A, berarti ya A dikurangi 3. Berikutnya adalah jumlah novel mereka itu berarti Ares dan Ridwan tidak lebih, hati-hati ada kata tidak lebih dari 18. Berarti ini ya, Ares ditambah Ridwan tidak lebih itu berarti kurang dari atau sama dengan. Aresnya tadi A, Ridwannya A-3. Ya, A tambah A 2A ya. Oke. Bisa dimengerti anak-anak? Ya. Terima kasih.
Mudah-mudahan anak-anak semua paham, dan jikalau anak-anak merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian dimanapun teman-teman berada, supaya video ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan see you.